Ya udah, aku kasih clue nih ya. Pokoknya penyair yang terkenal di Indonesia. Sapardi Djoko. Suprat mas. Suprat mas. Halo sahabat sastra dan budaya, perkenalkan kami dari Naraya Project. Di sini kami akan mewawancarai masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Kayu Tangan mengenai sastra dan juga budaya. Nah, perlu kita ketahui di belakang saya terdapat monumen Chairil Anwar yang merupakan penyair terkenal yang ada di Indonesia. Nah, uniknya lagi, patung Chairil Anwar ini hanya terdapat 5 yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Kayu Tangan Malang ini. Nah, kira-kira masyarakat sekitar Kayu Tangan ini pada tahu nggak ya tentang patung Chairil Anwar ini? Daripada kita penasaran, yuk kita cari tahu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, Bapak boleh saya berkenalan sama Bapak? Saya orang sini juga. Oh, Bapak namanya siapa? Iwan. Oh, Bapak Iwan. Bapak Iwan asalnya dari Kota Malang berarti ya, Pak ya? Iya. Iya. Pak, saya mau nanya dong tentang monumen yang ada di depan gereja itu. Bapak tahu nggak monumen apa itu? Nggak Iya. tahu saya. Ya sudah Pak, kalau gitu terima kasih. Mari. Boleh kenalan nggak Pak? Ya. Ya, namanya siapa Bapak? Paidi. Siapa? Paidi. Oh, asalnya dari mana Pak? Dari Malang. Oke, Pak, mau nanya nih, Bapak tahu nggak sih tentang patung monumen yang ada di depannya gereja itu? Nah, ini kurang tahu saya. Oh, kurang tahu ya Pak ya? Oh ya sudah, kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya. Mari, selamat siang Pak. Ya, siang. Oke, boleh kenalan nggak nih Pak? Boleh, saya Pak Zaki dari Malang Kota sini. Oh iya, Pak, saya mau nanya nih karena Bapak kan asli Kota Malang ya. Bapak tahu nggak sih monumen yang ada di depan gereja tuh monumen apa? Itu monumen sudah lama, cuma karena tulisannya kecil jadi kita nggak kenal siapa. Cuma mirip-mirip aja Pak Chairil Anwar gitu. Wah, Wajahnya yang beda dengan di foto-foto lama itu beda. wah, ternyata Bapaknya tahu juga nih ya teman-teman. Dan Bapak kira-kira tahu nggak kenapa di Malang ini terdapat monumen Chairil Anwar? Kurang tahu, kan juga bukan khas Malang sebenarnya ya. Oh iya. Selamat siang Mas. Siang, Boleh kenalan gak nih? boleh. Oke, namanya siapa? Ridho, Oke, Mas Rido asli mana nih? Mergosono. Oke, Mas, aku mau nanya nih. Mas tahu nggak tentang monumen di depan gereja itu monumen apa? Oh maaf, enggak tahu. Oke, saya kasih clue nih Mas. Monumen tentang penyair yang paling terkenal di Indonesia. Salah satu monumen penyair terkenal di Indonesia. Coba tebak. MS Rendra. Selamat siang Ibu, Mbak. Selamat siang, Mbak. Boleh kenalan nggak nih? Boleh. Boleh juga. Oke, ibunya namanya siapa? Ibu Wiwin. Oke, mbaknya namanya siapa? Nasya. Oke, Ibu Wiwin dan Mbak Nasya nih asli mana nih? Asli Malang. Malang juga. Oke, karena Ibu Wiwin dan Mbak Nasya asli Malang, saya mau nanya nih, Ibu Wiwin sama Mbak Nasya tahu nggak sih monumen yang ada di depan gereja itu? Itu kayaknya monumen Taufik Ismail deh kayaknya. Kalau mbaknya tahu nggak? Iya sama kayaknya itu Taufik Ismail. Oh ya sudah kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Makasih Mbak Bu. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Mas. Boleh kenalan nggak Pak? Namanya siapa? Anang. Oke, Pak Anang asli mana? Mergosono. Oh, Mergosono. Oke, Pak. Pak, saya mau nanya nih tentang Kayu Tangan ini. Di Kayu Tangan ini kan ada monumen di depan gereja itu, Pak. Bapak tahu nggak itu monumen apa? Mana ikan? Saya kurang tahu. Gini, Pak, saya kasih tebak-tebakan. Pokoknya salah satu tokoh yang penting di Indonesia. Coba Bapak tebak. Waduh, itu apa ya? Ya sudah, Pak, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh kenalan nggak nih? Aku Krista. Oke. Aku Fernando. Oke, Mbak Krista dan Mas Fernando ini asli mana sih kalau boleh tahu? Dari Kepanjen. Panjen. Oh sama nih ya, satu daerah nih ya. Oke, aku mau nanya nih,
Kakak tahu nggak sih tentang monumen yang ada di depan gereja itu monumen apa? Nggak tahu. Nggak tahu nggak? Ya udah, aku kasih clue nih ya. Pokoknya penyair yang terkenal di Indonesia. Sapardi Djoko. Supratman. Supratman. Halo Kak, selamat siang. Ya, siap. Boleh kenalan nggak nih? Boleh. Kakaknya namanya siapa? Ivon Asalnya dari mana nih Kak? dari Kediri. Oke Kak, mumpung Kakak di sini, aku pengen nanya nih. Kakak tahu nggak sih tentang monumen yang ada di depan gereja itu? Tahu, Kalau boleh tahu, itu monumennya siapa? setahu saya Chairil Anwar bukan sih? Oh oke, kalau gitu aku pengen nanya satu hal lagi nih Kak. Kenapa sih di Kota Malang ini sampai ada monumen Chairil Anwar? Setahu saya di sini karena pusat pertumbuhan kebudayaan dan kesenian di Malang ya. Oh oke, pasti kakak nih nggak tidur ya dalam pelajaran sejarah nih ya, sampai tahu banget tentang Chairil Anwar, kenapa monumennya ada di Kota Malang. Nah, kira-kira bener atau enggak nih ya penjelasan dari kakaknya? Yuk kita simak penjelasan dari para ahli. Chairil Anwar itu yang dibuat di pinggiran Jalan Sugio Pranoto dekat Gereja Katolik Katedral Kota Malang, itu dibuat sekitar tanggal 28 April 1955 yang merupakan peringatan hari kematian atau matinya penyair pendobrak yaitu Chairil Anwar. Masa pembuatannya itu para seniman dan budayawan Malang itu membuat sebuah patung penyair tersebut. Nah, sementara panitia pembangunannya dari patung penyair angkatan 45 itu berasal dari pengurus Badan Kerjasama Kebudayaan Malang. Nah, letaknya memang berada di sekitar antara Jalan Majapahit, kemudian Jalan Sugio Pranoto, kemudian Jalan Basuki Rahmat. Dulu orang menyebutnya itu adalah alun-alun Condong. Ya, jadi ada 3 alun-alun sebelumnya di Kota Malang itu. Jadi ada alun-alun kota, yaitu alun-alun yang di dekat Kabupaten Masjid Jami itu, kemudian alun-alun Bunder yang balai kota, kemudian alun-alun Condong. Nah, itu terkenal alun-alun Condong itu adalah yang pada waktu itu memang luas tamannya, itu didirikan sebuah patung Chairil Anwar di sana. Monumennya tahun 55 sehingga sampai sekarang ya itu sudah beberapa puluh tahun mengalami perubahan cat warna saja, tidak mengalami perubahan-perubahan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Tidak ada saya kira kantong-kantong, kawasan-kawasan, wilayah-wilayah kesenian, kebudayaan yang tidak mengagumi, mengapresiasi Chairil Anwar. Salah satu kawasan, salah satu tempat, salah satu wilayah yang para senimannya, para pendidik bahasa dan sastranya mengapresiasi, malah mengagumi, menghargai Chairil Anwar itu ya seniman, budayawan Kota Malang ini. Begitulah saya kira nama Chairil Anwar, sosok Chairil Anwar kemudian berada di dalam satu atmosfer kesenian, atmosfer kebudayaan Kota Malang. Bahkan kemudian menjadi sebuah etos, sebuah mimpi bagaimana membangun kesenimanan, bagaimana menegakkan kesenimanan seperti Chairil Anwar. Pada tahun 50-an itu, Kota Malang masihlah kota yang sangat mengedepankan kesenian, mengedepankan kebudayaan. Malang, menurut hemat saya, tidak dibentuk sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, tapi kota kebudayaan. Tidak heran, di pusat kota itu sebenarnya pusat kebudayaan. Selain ada masjid, gereja, loji, kemudian penjara, pusat pemerintahan, di seberang utara yang sekarang menjadi Sarina, yang kemudian sekarang menjadi pertokoan kayu tangan, gereja, itu dulunya adalah pusat-pusat kesenian, pusat-pusat kebudayaan. Sarina adalah gedung pertemuan para pemuda, tempat para seniman, budayawan, dan para pembela kemerdekaan berkumpul, riuh rendah, berdiskusi, beraktivitas di situ. Demikian juga di seberangnya, yang sekarang mungkin bernama pertokoan kayu tangan, yang juga tidak banyak berkembang. Dulu adalah pusat kesenian. Disitulah saya kira seniman-seniman
di Malang Raya ini berkumpul, beraktivitas, kemudian berdiskusi. Salah seorang pemimpinnya tentu kita harus menyebut Hudan Dadiri. Hudan Dadiri seorang seniman, seorang budayawan, yang kemudian hari juga seorang organisatoris yang sangat luar biasa, karena di kemudian hari Hudan Dadiri ini juga pendiri banyak IKI-PGRI di Jawa Timur. Kemudian hari ketika zaman berganti berubah, Hudan Dadiri ini juga seorang tokoh penting Golkar di Jawa Timur. Kemudian hari Hudan Dadiri ini juga tokoh penting kebudayaan di Jawa Timur. Nah, pada masa mudanya sebelum itu jadi semuanya itu diraih Hudan Dadiri. Hudan Dadiri adalah salah seorang seniman yang sangat intensif berada di dalam lingkungan pertokohan kayu tangan dan Sarinah itu. Mereka bersama teman-temannya kemudian berdiskusi dan menghasilkan suatu niat sepakat mungkin untuk bagaimana mengapresiasi, melanggengkan dan menghargai Chairil Anwar. Disitulah saya kira atas inisiasinya dan juga didukung oleh Wali Kota Malang yang waktu itu memang dari waktu ke waktu memiliki sikap apresiatif terhadap kesenian. Nah, kalau tidak salah Pak Sarjono itu mendukung pemikiran para seniman untuk membuat dan mendirikan patung Chairil Anwar di tempat yang sekarang masih bisa kita lihat. Saya kira disitulah awal mula bagaimana patung Chairil Anwar itu berdiri di Kota Malang. Atmosfer kesenian kebudayaan di pusat kota itulah yang membuat Chairil Anwar patungnya diletakkan di situ. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah desain? Saya kira itu bisa kita diskusikan berpanjang-panjang. Tetapi begitulah nasib baik keberuntungan berpihak pada patung Chairil Anwar itu di situ sampai sekarang. Meskipun letaknya, posisinya itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Seingat saya dulu itu sejajar dengan jalan, lalu digeser sedikit, sekarang dinaikkan lebih tinggi lagi.